Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai perang dagang Amerika Serikat dan Cina serta dampaknya bagi kawasan. Saya Melisa Anggreni, NIM 2018-0510-411 akan menyampaikan bahasan pertama, yaitu hubungan Amerika Serikat dan Cina sebelum perang dagang. Hubungan kedua negara ini sejak awal memang sudah kompleks, diwarnai dengan banyak pasang surut. Pada tahun 1784, Amerika Serikat sudah berusaha untuk mengirimkan konsul ke Tiongkok, tetapi tidak menerima keputusan apapun dari pemerintah Tiongkok. Nah, pada tahun 1842, setelah perjanjian Nanking, di akhir Perang Opium Pertama, banyak pelabuhan Tiongkok yang dipaksa untuk membuka perdagangan luar negeri yang mengancam perdagangan Amerika di wilayah tersebut, sehingga terciptalah Perjanjian Wangxia yang juga sebagai penanda mulainya hubungan Amerika Serikat dan Cina yang memberi Amerika hak untuk melakukan ekstrateritorial dan menempatkan perdagangan Amerika setara dengan perdagangan Inggris. Perjanjian ini juga mengakhiri era perdagangan Tiongkok kuno. Pada tahun 1937 sampai 1945, Amerika Serikat bersekutu dengan Republik Tiongkok selama Perang Pasifik. Namun, pada 1950 sampai 1953 terjadi Perang Korea di mana kedua negara ini saling melawan. Karena Perang Korea ini disebut juga perang yang dimandatkan antara Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya dengan Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Nah, kemudian AS memutuskan hubungan dengan Tiongkok untuk waktu yang lama ketika pemerintah komunis mengambil alih. Selanjutnya, pada awal masa Perang Dingin, Amerika Serikat turut campur dalam konflik Cina-Taiwan dan mengerahkan pasukannya ke Teluk Taiwan. Amerika Serikat membutuhkan Taiwan sebagai buffer zone dalam membendung komunisme di Asia. Karena kepentingan itulah Amerika Serikat kemudian mendukung Taiwan. Pada 1972, terjadi kunjungan Presiden AS Richard Nixon ke Tiongkok untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Dibukanya hubungan ini mengakibatkan Amerika Serikat memutuskan perjanjian pertahanan dengan Taiwan. Kemudian, China menerapkan kebijakan One China Policy, yaitu negara yang menginginkan hubungan diplomatik dengan China berarti tidak boleh mempunyai hubungan diplomatik dengan Taiwan. Amerika Serikat menyadari pentingnya menjalin hubungan dengan China demi menjaga balance of power untuk mencegah koalisi China dan Soviet. Pada 1978, Partai Komunis Tiongkok mulai menerapkan prinsip pasar, sekaligus mengirimkan ratusan ribu warganya ke Amerika Serikat dan Eropa guna mendalami pondasi perekonomian pasar. Kemudian pada 1979, tepatnya pada tanggal 1 Januari, hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dinormalisasikan dan Tiongkok kemudian memutuskan meliberalisasikan ekonominya di sektor keuangan dengan memanfaatkan kehadiran bank. Dana pembangunan yang sebelumnya mengandalkan alokasi anggaran pemerintah mulai diserahkan ke lembaga perbankan. Pada tahun ini juga total perdagangan barang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok meningkat sebesar 2 miliar US dollar. Sehingga Tiongkok yang dulunya negara miskin kini menjadi negara berkekuatan ekonomi yang kuat. Pada tahun 1980, Tiongkok mulai membuka diri pada investasi asing. Dan di tahun 1986, Amerika Serikat menyetujui penyediaan energi dan teknologi nuklir untuk pembangunan listrik di Tiongkok. Pada tanggal 4 Juni 1989, Amerika Serikat mengenakan sanksi pelanggaran HAM dan demokrasi dengan menghentikan pertukaran pejabat tingkat tinggi antar kedua negara akibat dari peristiwa Tiananmen, yaitu peristiwa pembantaian para demonstran dan mahasiswa oleh TPR atau Tentara Pembebasan Rakyat. Pada 26 Maret 1997, Wapres AS Al Gore melakukan kunjungan ke Cina serta berhasil
mengajak Beijing menandatangani kontrak dagang senilai 2,2 miliar dolar AS dengan perusahaan-perusahaan Amerika, Boeing, dan General Motors. Wapres Al Gore dan PM Li Peng juga akan menandatangani perjanjian politik lain, yakni sepakat mempertahankan kehadiran konsulat AS di Hong Kong setelah kota Hong Kong dikembalikan pada Beijing pada tanggal 1 Juli 1997. Selanjutnya, AS Cina beberapa kali bersih tegang. Misalnya pada masa pemerintahan Barack Obama pada tahun 2010, pemerintah Tiongkok mengambil langkah dengan mencanangkan sebuah kebijakan dalam bidang komunikasi yang diberi nama The Great Firewall. Kebijakan ini merupakan suatu sistem yang memblokir situs-situs terkait dengan pemerintah Tiongkok yang pemerintah Tiongkok larang, khususnya Google, yang notabene sebenarnya perusahaan AS dimaksudkan untuk menjaga image pemerintah Tiongkok agar tidak buruk di mata warga negaranya sendiri. Karena kebijakan tersebut, perusahaan Google mengalami kerugian secara drastis yang mengakibatkan Google akhirnya mengundurkan diri dari pasar Tiongkok pada 22 Maret 2010. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alur terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan, telah diberitakan Presiden Trump telah menandatangani keputusan penetapan biaya masuk impor daripada produk-produk yang berasal dari Tiongkok, dan Presiden Trump memberikan biaya yang tidak tanggung-tanggung, yakni sebesar 60 miliar US dollar atau setara dengan 824 triliun rupiah. Yang mana hal ini tentunya tidak menunggu terlalu lama. Tiongkok pun membalas hal yang serupa dengan memberikan pajak atau tarif impor barang-barang yang berasal dari Amerika. Dengan adanya hal ini tentunya sangat terasa atau berdampak kepada negara-negara lain di sekitarnya, ya termasuk tidak terkecuali Indonesia. Nah, bahkan kinerja dagang strategis Indonesia pun berpotensi digempur dari segala penjuru. Nah, kemudian kita semua mungkin tahu betapa agresifnya Presiden Trump setelah menyebutkan sebuah pernyataan bahwa yang menarik yaitu globalisasi ternyata dinilai merugikan Amerika Serikat. Nah, dan beberapa negara yang disebutkan lainnya, diantaranya yang mendapatkan upah atau untung yang meraup untung lebih sangat banyak, diantaranya yaitu Tiongkok. Nah, hal itu nampaknya mulai direalisasikan oleh Presiden Trump tidak hanya lewat statement, tetapi juga seperti genderang perang. Nah, yang lebih nyatanya yaitu dengan menetapkan tarif impor barang-barang yang berasal dari Tiongkok itu tadi dengan yang sebesar 60 miliar US dollar atau setara dengan 824 triliun rupiah. Namun hal ini tidak menunggu terlalu lama. Tidak sampai sepekan saja Tiongkok pun membalas hal serupa dengan memberikan juga upah tarif atau pajak barang-barang dari Amerika Serikat. Tetapi yang menariknya yaitu Tiongkok itu tidak memberikan tarif yang begitu besar seperti yang diberikan oleh Amerika Serikat, yakni Tiongkok hanya memberikan sebesar 3 miliar US dollar, yang mana ini tentunya sangat berselisih sangat jauh daripada yang diberikan Amerika Serikat terhadap
produk-produk Tiongkok. Nah, dan tidak hanya itu saja, Presiden Trump juga memberikan waktu 15 hari untuk merilis produk-produknya dan 30 hari untuk bernegosiasi apa saja yang akan dipelajari, apa saja investasi yang dapat dipelajari di Tiongkok. Nah, jika dilihat dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Trump sedang bernegosiasi. Nah, jadi sesungguhnya ini bukan harga mati, melainkan karena dilihat dari respon yang dilakukan Tiongkok, nampaknya yang juga memberikan manuver tetapi tidak terlalu agresif, yang artinya Tiongkok pun merespon karena sebagai negara kedua terbesar ekonominya di dunia setelah Amerika. Nah, ini juga tetap memberikan respon, tetapi tidak terlalu agresif intinya dibandingkan dengan yang diberikan oleh Trump. Nah, dengan adanya konflik perang dagang antara kedua negara ini tentunya sangat berdampak bagi negara-negara di sekitarnya. Nah, termasuk Indonesia juga. Nah, tetapi kedua negara tersebut juga diketahui memiliki kekuatan ekspor yang, karena sebagian informasi yang juga kita tahu bagaimana pusat statistik meriliskan bahwa Amerika dan Tiongkok merupakan dua mitra dagang terbesar di Indonesia. Nah, istilahnya ketika mereka mungkin bersin saja, mungkin itu akan bisa menggetarkan Indonesia. Nah, produk-produk ekspor Amerika menuju Tiongkok salah satunya yaitu daging babi. Nah, ternyata daging babi ini merupakan komoditas yang besar yang diekspor oleh Amerika ke Tiongkok. Nah, bergeser ke Indonesia, bagaimana kinerja dagang Amerika Serikat untuk masuk ke Indonesia? Daging babi itu mencapai sekitar 1,21 juta US dollar. Nah, selain itu Amerika juga memiliki kekuatan ekspor yakni di bagian buah dan kacang. Kemudian ada juga wine, minuman wine, anggur atau anggur. Nah, tiga itu mungkin kekuatan ekspor yang dimiliki oleh Amerika. Nah, kemudian beralih ke Tiongkok. Ke Tiongkok mungkin cenderung ke bidang transformasi dan atau telekomunikasi. Nah, seperti yang kita tahu, Tiongkok dikenal sebagai negara yang sangat sukses dalam bidang transformasinya. Nah, dan Tiongkok itu hampir bisa dipastikan bahwa seperti halnya jika Tiongkok itu mendapatkan proyek atau investasi terhadap misalnya rel dan kereta api, nah itu bisa dipastikan mereka itu membawa satu rombongan, misal ada bahan-bahan baku mereka bawa sendiri. Nah, selanjutnya ada juga pekerja mereka pun membawa pekerja sendiri, atau kemudian peralatan yang digunakan pun kemungkinan besar mereka membawa sendiri. Nah, dengan cara itu ternyata Tiongkok mampu meraup upah atau menghasilkan untung yang begitu banyak. Nah, jika
Kemudian ada lagi yang produk-produk yang dikeluarkan dari Tiongkok yaitu beralih ke telekomunikasi. Nah, misalkan seperti yang kita tahu handphone ini banyak yang berasal dari Tiongkok tentunya. Dan mengapa Tiongkok itu menang dalam bidang telekomunikasi? Karena tentunya produk-produk yang dikeluarkan oleh Tiongkok ini cenderung harganya itu sangat terjangkau. Nah, dan kualitasnya pun tidak kalah jauh dengan produk-produk yang dihasilkan oleh Amerika. Nah, karena hal ini dari berbagai sektor mungkin Amerika mengunggulkan ekspornya dengan makanan, buah, kacang atau daging babi tadi. Kemudian Tiongkok pun mengunggulkan nilai-nilai ekspor dari bidang telekomunikasi dan transformasi. Transformasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, apa dampaknya terhadap Indonesia? Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pemicu perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Azafisela, NIM 2018 0510 429. Untuk penyebab atau pemicu perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok itu ada dua penyebab. Yang pertama, defisit neraca dagang Amerika Serikat, lalu yang kedua ada pencurian hak kekayaan intelektual oleh Tiongkok. Saya akan menjelaskan satu persatu dari kedua penyebab tersebut. Yang pertama, tadi ada defisit neraca dagang Amerika Serikat. Perang dagang bermula ketika Donald Trump memutuskan untuk menandatangani kebijakan kenaikan tarif terhadap barang Tiongkok, yaitu baja sebesar 25% dan aluminium sebesar 10%. Donald Trump merasa bahwa globalisasi saat ini merugikan Amerika Serikat. Praktek perdagangan internasional yang dilakukan oleh Tiongkok dengan mitra dagang lainnya pun dianggap tidak adil. Hal ini dikarenakan Tiongkok terus-menerus mengalami surplus dan meraup keuntungan yang besar. Oleh karena itu, sebagai perwujudan pemenuhan janji Presiden Donald Trump untuk menekan defisit, maka dilakukan peningkatan restriksi impor dengan realisasi kebijakan. Ada 3 kebijakan, yaitu pengenaan bea masuk impor 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Lalu yang kedua, mengenakan tarif tambahan 25% untuk produk teknologi Tiongkok. Dan yang ketiga, yaitu menaikkan target tarif impor bagi Tiongkok sebesar 10 miliar US dollar. Amerika Serikat sendiri berupaya mengurangi defisit perdagangannya dengan Tiongkok yang naik menjadi 375,2 miliar US dollar pada tahun 2017 dari 347 miliar US dollar pada tahun 2016. Sebelumnya di pemerintahan Presiden Barack Obama, defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok pada tahun 2013 sebesar 319 miliar US dollar dan pada tahun 2014 naik menjadi 345 miliar US dollar. Pada tahun 2015 semakin naik menjadi 367 miliar US dollar dan pada tahun 2016 defisit perdagangan bisa ditekan menjadi 347 miliar US dollar. Namun di tahun pertama Presiden Donald Trump, defisit perdagangan tersebut kembali naik menjadi 375 miliar US dollar. Oleh karena itu, Tiongkok terbilang sudah cukup lama merugikan Amerika Serikat. Sehingga pada tahun 2017, ketika defisit Tiongkok mencapai terbesar selama 17 tahun terakhir, maka sebagai bukti janji kampanyenya, Presiden Donald Trump menaikkan tarif bea masuk produk Tiongkok yang memicu perang dagang.
Lalu untuk penyebab kedua yaitu pencurian hak kekayaan intelektual oleh Tiongkok. Commission on the Theft of American Intellectual Property atau Komisi Pencurian Hak Kekayaan Intelektual Amerika Serikat pada tanggal 8 Maret 2018 telah mengusulkan kepada Presiden Trump melakukan tindakan tegas terhadap pencurian hak kekayaan intelektual serta pemaksaan pengalihan teknologi milik Amerika Serikat yang terjadi di Tiongkok. Adanya laporan ini setelah data lembaga tersebut mencatat 87% Amerika Serikat telah kehilangan hak kekayaan intelektual terkait terjadi di Tiongkok setiap tahunnya, karena adanya pencurian hak intelektual yang dilakukan oleh Tiongkok ini telah menyebabkan kerugian bagi Amerika Serikat sebanyak 600 miliar US dollar setiap tahunnya. Laporan ini menyebutkan Tiongkok adalah gembong dari isu tersebut. Dari barang-barang bermerek palsu yang dijual di Amerika Serikat dan disita pemerintah, 87% barang itu berasal dari Tiongkok. Tuduhan atas adanya pencurian hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Tiongkok ini berawal ketika kekhawatiran perusahaan Amerika Serikat mengenai praktek dagang yang tidak adil yang dilakukan oleh Tiongkok untuk semata-mata menyukseskan rangkaian goals dalam kebijakan Made in China 2025. Sehingga pada bulan Agustus 2017, utusan dari USTR yakni Robert Lighthizer melakukan penyelidikan atas dugaan pencurian kekayaan intelektual yang meliputi paten-paten perangkat lunak, aplikasi telepon seluler, dan teknologi lainnya. Diperkirakan kerugian Amerika Serikat mencapai 50 miliar US dollar. Ada 4 tuduhan yang dilayangkan Amerika Serikat terhadap Tiongkok untuk pencurian hak kekayaan intelektual. Yang pertama, perusahaan-perusahaan Tiongkok memaksa mereka menjalin kemitraan yang kemudian mencuri teknologi dan pada akhirnya memutus kemitraan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan Tiongkok menggunakan dana pemerintah untuk mencuri inovasi dan rahasia teknologi Amerika Serikat. Yang ketiga, Tiongkok menggunakan cyber intrusion ke dalam jaringan perdagangan Amerika Serikat untuk melakukan spionase dagang. Dan yang keempat, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Tiongkok tidak memiliki hak cipta yang sama seperti perusahaan lokal. Dari adanya penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim 301 dari USTR, telah menyebabkan hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok mengalami ketegangan. Hal tersebut terlihat dari adanya tarif impor yang diperlakukan Amerika Serikat terhadap barang impor dari Tiongkok sebesar 25%. Hal serupa juga dilakukan Tiongkok terhadap Amerika Serikat, yakni diberlakukannya tarif 25% terhadap barang impor dari Amerika Serikat. Dari hal tersebutlah akhirnya muncul sebuah istilah yang disebut dengan perang dagang. Demikian penjelasan mengenai pemicu dan atau penyebab terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Fitriani, NIM 2018-0510-406. Kali ini saya akan membahas terkait studi kasus kebijakan Amerika Serikat dan juga China pada masa perang dagang. Namun sebelum membahas terkait hal tersebut, saya akan sedikit membahas terkait mengapa Amerika Serikat di bawah Donald Trump cenderung proteksionis dan juga cenderung agresif dalam mempertahankan ekonomi Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Kita melakukan kelas balik pada tahun 2016 November lalu, di mana dalam kampanyenya Donald Trump memberikan slogan yang bertuliskan Make America Great Again. Dalam hal ini, Donald Trump beranggapan bahwasanya banyak hal yang memang masih harus dibenahi oleh Amerika Serikat, terkhusus dalam dua aspek ini, yaitu dalam hal ekonomi dan juga perdagangan internasional, di mana dua hal ini harusnya dibenahi agar dapat menjadi negara yang besar dan juga berpengaruh dalam segala sektor. Concern utama dari dua hal tersebut adalah dalam hal imigran dan juga dalam hal perdagangan bebas. Kira-kira mengapa perdagangan bebas? Karena sebenarnya Amerika Serikat sendiri adalah negara yang menganut paham liberal. Seharusnya perdagangan bebas haruslah didukung oleh Donald Trump. Namun sayangnya pada tahun 2017 hingga mungkin saat ini, perdagangan bebas justru memberikan dampak negatif kepada Amerika Serikat. Karena dampak dari perdagangan bebas ini justru membuat perusahaan-perusahaan lokal Amerika Serikat cenderung mengalami kemerosotan dan kalah saing dari perusahaan-perusahaan internasional. Dan dalam perang dagang ini khususnya adalah perusahaan yang ada di China itu sendiri, di mana ini
hal yang menjadi kekhawatiran oleh Donald Trump, di mana perdagangan internasional harusnya terpusat pada Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat dapat menjadi penentu ataupun menjadi negara yang bisa dipertimbangkan dalam perdagangan internasional. Baik, di mana dalam hal ini saya akan membahas terkait 3 studi kasus, yaitu pertama mengenai kebijakan tarif pengamanan impor mesin cuci dan juga sel surya. Yang kedua yaitu terkait kebijakan peningkatan biaya impor produk Cina, dan yang ketiga yang terakhir yaitu terkait kebijakan pembatasan investasi yang ada di Cina. Baik, kita mulai pada studi kasus yang pertama, yaitu kebijakan pengamanan impor terhadap produk mesin cuci dan juga sel surya. Sejujurnya, kebijakan pertama ini adalah awal mula yang mungkin nanti akan memberikan efek beruntun pada kebijakan-kebijakan Trump selanjutnya, yang kemudian dapat memberikan perpecahan pada perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina. Menurut Komisi Perdagangan Amerika Serikat atau ITC, beranggapan bahwasannya dua produk ataupun dua hal ini merupakan aspek yang memberikan pengaruh buruk atau memberikan kerugian pada perekonomian ataupun perusahaan lokal Amerika Serikat, sehingga hal ini dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan lokal Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat akan memberlakukan biaya masuk 20% untuk impor 1,2 juta mesin cuci rumah tangga ukuran besar untuk tahun pertama dan 50% untuk mesin di atas ukuran tersebut. Biaya tersebut akan turun menjadi masing-masing 16% dan 50% pada tahun ketiga. Kemudian ada pula impor sel surya dan modul dikenakan biaya masuk sebesar 30% untuk tahun pertama dan akan turun menjadi 15% pada tahun keempat. Trump ini menguntungkan perusahaan lokal yaitu People Corp, di mana perusahaan ini juga meminta melakukan pengamanan perdagangan terhadap pesaingnya yaitu perusahaan elektronik asal Korea Selatan yaitu Samsung. Meskipun sebagian besar impor ini tidak berasal dari Tiongkok ataupun Cina, kebijakan Amerika Serikat ini memperjelas bahwa dominasi Cina dalam rantai pasokan global mulai kian menjadi perhatian. Baik, kita berlangsung pada kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan penaikan tarif impor produk yang ada di Cina. Ini merupakan kelanjutan dari tindakan Amerika Serikat dari yang sebelumnya. Dalam hal ini, pada tanggal 8 Maret 2018, di mana impor sebesar ada penaikan biaya impor yaitu sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Menteri Luar Negeri Cina yang Wang Yi menyebutkan bahwa AS dan juga negaranya sepatutnya menjadi mitra bukan menjadi musuh dalam perdagangan. Perang dagang yang muncul akibat kebijakan Trump ini, menurut Direktur Pelaksana Dana Moneter, menyatakan bahwasannya ini tidak akan menguntungkan pihak manapun. Malah justru perang dagang ini akan berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi secara global. Namun, dibandingkan hal itu juga memberikan beberapa pengaruh negatif, seperti contoh beberapa perusahaan Amerika Serikat terpaksa harus menaikkan harganya seperti Walmart, Coca-Cola, bahkan Apple sekalipun dikarenakan dengan kebijakan ini. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Donald Trump, maksud dari tarif ataupun pajak yang dikenakan pada barang-barang impor ini adalah untuk menguntungkan perusahaan-perusahaan domestik dengan membuat produk mereka agar lebih terjangkau daripada alternatif asing. Kemudian dengan adanya tarif untuk baja dan aluminium yang berasal dari asing, kebijakan ini juga turut menguntungkan bagi para pekerja baja. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya tarif tambahan untuk impor baja dari Cina mengakibatkan naiknya permintaan baja lokal. Dengan tingginya permintaan baja lokal, maka pabrik City Steel kembali buka. Perusahaan yang sempat tutup tersebut kembali membuka pabriknya dikarenakan munculnya lonjakan permintaan mengenai baja lokal. Dengan dibuka kembali pabrik tersebut, maka buruh baja yang sebelumnya berhenti bekerja akhirnya dapat bekerja kembali. Kemudian tarif terhadap barang impor Cina senilai 34 miliar US dollar atau sekitar 488 triliun yang masuk ke Amerika Serikat berlaku pada 6 Juli 2018. Pemberlakuan tarif ini akan menjadi dampak konkret bagi perdagangan atau perang dagang antara dua negara ekonomi besar ini. Atas keputusan Donald Trump, Amerika Serikat telah menetapkan tarif untuk impor Cina dan Cina akan berjanji untuk membalasnya pada hari yang sama. Balasan yang diberikan
diberikan oleh Cina kepada Amerika Serikat bahwa Cina mengatakan akan memberlakukan tarif tambahan pada 659 barang AS, di mana tarif pada 545 produk AS berlaku pada 6 Juli pula tahun 2018. Kita beranjak pada kebijakan yang selanjutnya, yaitu kebijakan untuk membatasi investasi yang ada di Cina. Donald Trump sendiri merencanakan tarif atas sekitar 60 miliar US dollar atau sekitar 826 triliun atas produk Cina dan membatasi kegiatan investasinya di AS sebagai sanksi atas yang diduga mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual selama bertahun-tahun. Penerapan tarif bea masuk ditumpuk menyusul penyidikan atas kebijakan Cina yang diperintahkan oleh Donald Trump. Menurut pemerintah Amerika Serikat, kajian yang disebut dengan istilah penyelidikan 301 menemukan bahwasannya ada serangkaian praktik yang tidak adil, termasuk perbatasan kepemilikan asing di Cina, memaksa perusahaan-perusahaan melakukan transfer teknologi. Kemudian Cina dituding telah melakukan transfer intelektual dari Amerika Serikat. Amerika Serikat juga menilai Cina menerapkan kondisi yang tidak sehat untuk perusahaan Amerika Serikat, seperti mengarahkan investasi atas industri strategis Amerika Serikat dan melakukan ataupun mendukung serangan-serangan cyber. Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada hari Senin 16 April 2018 sepakat untuk melarang perusahaan-perusahaan negaranya menjual suku cadang dan juga perangkat lunak kepada ZTE selama 7 tahun. Kesepakatan ini dibuat sebagai hukuman pada ZTE yang terbukti secara ilegal telah mengirimkan barang-barang Amerika Serikat ke Iran. Pemerintah Amerika Serikat pun menghukum perusahaan Cina tersebut karena melanggar perjanjian dengan Amerika Serikat. ZTE terbukti melakukan bisnis dengan Iran dan juga Korea Utara, dua negara yang diembargo oleh Amerika Serikat. ZTE dilarang untuk membeli komponen-komponen teknologi Amerika Serikat semenjak hal itu. Dan seiring berjalannya waktu, pada tanggal 25 Mei tahun 2018, pemerintah Amerika Serikat sepakat untuk mengumumkan denda yaitu 1,3 miliar dolar dengan hukuman lainnya untuk ZTE. Pemerintah Amerika Serikat juga membuka kemungkinan bagi ZTE melanjutkan pembelian komponen pemasok Amerika Serikat. Pada akhirnya, tanggal 7 Juni 2018, Menteri Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan yang memungkinkan ZTE untuk dapat kembali berbisnis dengan Amerika Serikat, tapi sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya. Baik, selain ZTE, perusahaan lain yang ikut terkena dampak yaitu adalah Huawei, di mana Amerika Serikat itu menganggap bahwasannya Huawei sebagai tangan kanan Partai Komunis Cina, bahkan Australia pun beranggapan demikian, sehingga ini menimbulkan beberapa kegelisahan, sehingga Amerika Serikat melarang Huawei untuk dapat terlibat dalam jaringan 5G karena masalah keamanan nasional. Tetapi Huawei menolak tudingan tersebut dan ia menganggap bahwa semua larangan itu memiliki motivasi politik sendiri. China sendiri telah melakukan banding ke Organisasi Perdagangan Dunia. Selain itu, beberapa kerugian yang mungkin akan dialami oleh Huawei adalah mungkin Huawei akan segera kehilangan beberapa akses untuk dapat mengakses Google, YouTube, dan juga Gmail. Akan tetapi, ini tidak hanya merugikan Huawei, tapi Google pun akan turut terkena dampaknya, di mana langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu juga bisa mengenai Google, karena Google dapat kehilangan ratusan juta pengguna dari produknya. Di mana pada intinya Amerika Serikat sepertinya mati-matian untuk membatasi berbagai macam produk yang ada di Cina untuk membendung segalanya, bahkan investasi modal untuk tidak masuk ke dalam Amerika Serikat, bahkan mungkin digunakan berbagai macam skema agar tidak bisa mengusik perekonomian Amerika Serikat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Alvin Hidayat, NIM 2018 051 0426. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implikasi atau dampak dari trade war atau perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina di kawasan Asia Timur dan sedikit dari Asia Tenggara. Oke, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang dampak dari trade war di Asia Timur terlebih dahulu. Di Asia Timur sendiri, trade war ini berdampak, ada 4 poin yang menjadi bahasan penting dari dampak trade war antara Cina dengan Amerika.
Yang pertama adalah terganggunya ekspor-impor antara Amerika dengan Cina. Trade war atau perang dingin, maksudnya perang dagang yang dilakukan oleh USA dan Cina berpengaruh dengan menaikkan tarif atau pajak perdagangan berpengaruh terhadap impor Amerika dari Cina dan juga ekspor Cina ke Amerika. Berdasarkan data dari US Import Data from US Census Bureau, tarif akan mengurangi impor Amerika Serikat dari Cina sebesar 68,6 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 13,6% dari total impor Amerika Serikat dari Cina dan 3% dari ekspor barang dagangan global Tiongkok. Nah, penurunan ekspor Tiongkok ini akan berdampak pada pengurangan nilai domestik yang ditambahkan sebesar 41,4 miliar dolar Amerika. Relatif kecil 0,3% dari PDB atau pendapatan domestik bruto Tiongkok. Dengan kata lain, ekspor Cina ke Amerika mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat adanya trade war. Nah, sektor yang diperkirakan akan mengalami penurunan yang paling besar adalah dari sektor peralatan dan mesin elektronik dan komponennya. Peralatan elektronik dan optik termasuk TV dan alat perekam suara dan komponennya, serta mesin, ketel, dan peralatan mekanis lainnya, mencakup hampir setengah dari perkiraan penurunan impor Amerika Serikat dari Cina. Selain itu, penurunan impor juga diperkirakan terjadi pada produk-produk konsumen seperti furnitur, kendaraan, barang-barang kulit, dan ikan, dan juga krustasea atau udang-udangan, yang mungkin berdampak langsung pada bagian-bagian dari belanja konsumsi rumah tangga Amerika Serikat. Nah, kemudian yang kedua adalah peluang arah impor USA ke negara Asia Timur yang non-Cina. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tarif atau pajak perdagangan itu sangat mengganggu sekali untuk Amerika. Sehingga Amerika melakukan inisiatif untuk memindahkan arah impor barang-barang yang mereka mau impor itu ke negara Asia Timur, tetapi negara-negara selain negara Cina, Tiongkok. Nah, dampak baik tersebut adalah adanya potensi pengalihan impor Amerika Serikat ke pemasok non-Cina tadi yang saya sebutkan, terutama di Asia Timur, di mana struktur ekspor tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan Cina. Berarti negara-negara Asia Timur yang mengekspor barang-barang mereka ke Amerika itu akan berpotensi lebih diminati oleh Amerika Serikat. Nah, perpindahan arah impor Amerika ke negara Asia Timur selain Cina, Tiongkok itu disebabkan karena di negara Asia Timur yang selain Cina, Tiongkok itu tidak diterapkan tarif perdagangan sebagaimana yang dilakukan oleh Cina, Tiongkok. Nah, negara-negara tersebut seperti Taiwan, Hong Kong, Makau, bahkan Jepang dan Korea Selatan diprediksi akan menjadi salah satu target impor USA. Yang ketiga ada pengalihan investasi ke negara-negara ketiga. Negara-negara ketiga di sini kemungkinan negara-negara di luar Asia Timur, karena negara-negara ketiga itu adalah negara-negara yang tidak memihak pada Amerika Serikat dan juga pada Tiongkok, atau kalau dulu itu bisa disebut sebagai negara non-blok, sehingga kemungkinan besar negara-negara ketiga di sini yang dimaksud adalah bisa Asia Tenggara, Afrika, ataupun sebagian dari Asia Selatan. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah kemungkinan besar Asia Timur tidak akan didatangi oleh investor-investor dari
dari Amerika Serikat. Dan yang terakhir, dampaknya terhadap Asia Timur adalah penurunan nilai saham di Asia Timur. Nah, kalau di Cina itu proteksionis atau perang dagang antara Cina dan USA itu menyebabkan setengah dari penurunan harga pasar saham di Cina itu di tahun 2018. Sedangkan peristiwa trade war sendiri itu juga berdampak di Korea dengan nilai saham mereka juga turun sebesar 80%. Nah, kurang lebih seperti itu kalau dampak-dampaknya trade war di Asia Timur. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak dari trade war di Asia Tenggara. Yang saya rangkum cuma satu doang, yaitu pertumbuhan ekonomi yang melesat. Tadi sudah dijelaskan bahwa di Asia Timur itu kemungkinan arah impornya yang dilakukan oleh Amerika itu akan berpindah haluan tidak hanya di Cina saja, tapi di negara-negara Asia Timur non Cina Tiongkok. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu juga bakalan terkena cipratan, atau bisa dibilang investor-investor dari Amerika Serikat kemungkinan akan menanamkan modal atau berinvestasi di negara-negara Asia Tenggara. Tetapi perpindahan arah investasi itu tidak semerta-merta tanpa didasari oleh faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, menurut Michael Taylor, yaitu Chief Credit Officer for Asia at Moody's di Singapura, itu menjelaskan bahwa faktor infrastruktur yang baik akan menentukan negara mana yang paling diuntungkan dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, Michael di sini juga menyebutkan bahwa Vietnam, Thailand, dan Malaysia juga bisa dibilang sebagai negara yang infrastrukturnya itu cukup bagus. Vietnam menjadi yang teratas dengan kenaikan 7,1% yang mengejutkan dalam PDB. Yang lainnya itu ada juga Taiwan 2,1% dan Thailand 1,5%. Ya, mungkin itu saja penjelasan mengenai dampak atau implikasi tentang trade war atau perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.